Kamu mungkin pernah merasa frustrasi karena dunia ini penuh ketidakpastian. Hari ini pasar naik, besok turun. Hari ini ramai bahas AI, minggu depan malah ramai soal kripto. Tapi justru disinilah letak keindahannya. Hidup memang tak bisa diprediksi, tapi kamu tetap bisa membuat keputusan yang bijak. Dalam investasi jangka panjang, mencari kepastian mutlak itu seperti mengejar pelangi, terlihat dekat, tapi selalu menjauh. Sebaliknya, orang bijak tidak sibuk menebak masa depan. Mereka fokus pada satu hal, yaitu daya tahan. Bukan seberapa cepat untung, tapi seberapa kuat sebuah aset bertahan menghadapi badai waktu. Sejarah sudah jadi saksi. Ada aset-aset tertentu yang tetap bernapas meski dunia berubah total. Mereka melewati perang, resesi, revolusi teknologi, bahkan gonta-ganti pemimpin negara. Dan menariknya, mereka tetap relevan. Jadi ketimbang sibuk bertaruh pada yang akan naik besok, kenapa nggak menaruh perhatian ke yang tak pernah benar-benar hilang? Yuk, kita mulai petualangan ini. Ada 5 aset abadi yang akan kita telusuri. Siapa tahu salah satunya bisa jadi teman seperjalanan kamu dalam membangun keamanan finansial yang tahan lama. Bayangkan kamu punya sebuah rumah, bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga seperti benteng kecil yang melindungi nilaimu dari ambruknya dunia keuangan. Real estate itu unik, dia nyata, bisa disentuh, dan selalu dibutuhkan. Mau zaman analog, digital, sampai metaverse pun, orang tetap butuh tempat berteduh. Berbeda dari saham atau kripto yang bisa nyelonong ke nilai nol tanpa permisi, rumah enggak begitu. Nilainya mungkin naik turun, tapi hampir mustahil jadi tidak bernilai. Bahkan ketika kamu nggak menjualnya, rumah bisa bekerja buat kamu, disewakan, direnovasi, atau sekadar jadi tempat tinggal yang menghemat biaya hidup. Dan yang paling keren, real estate itu inklusif. Kamu nggak perlu jadi jenius finansial atau paham istilah aneh-aneh untuk mulai. Kamu cuma butuh satu hal, yaitu niat. Dari rumah kontrakan kecil sampai kos-kosan 3 pintu, semuanya bisa jadi batu loncatan. Real estate bukan cuma soal bangunan, dia adalah fondasi yang kokoh, pelan tapi pasti, yang membuktikan bahwa stabilitas itu masih mungkin di tengah dunia yang serba cepat. Kalau rumah itu benteng, maka tanah adalah kerajaannya. Dan kerennya, tanah itu satu-satunya aset yang benar-benar terbatas. Kamu bisa cetak uang, bikin aplikasi, bahkan produksi rumah di printer 3D, tapi kamu nggak bisa bikin tanah baru. Selesai sudah ceritanya. Kelangkaan tanah bukan cuma teori ekonomi, tapi fakta alam. Dan karena nggak bisa ditiru, nilai tanah punya daya tahan yang hampir mitologis. Bahkan saat dia nganggur, dia tetap bernilai. Cuma berdiri diam aja, tanah udah jadi penyimpan kekayaan alami. Tanah juga fleksibel. Mau disewakan, dijadikan lahan pertanian, atau dibangun properti, semuanya bisa. Dia seperti kanvas kosong yang siap dijadikan apapun sesuai visi dan keberanianmu. Plus, tanah sering jadi pelindung nilai dari inflasi. Ketika uangmu makin kecil nilainya, tanah tetap berdiri gagah, dan seringkali nilainya justru naik. Tanah itu seperti kakek pijak dalam keluarga aset. Pendiam, tenang, tapi ternyata dia yang pegang warisan paling berharga. Nah, sekarang kita masuk ke dunia yang agak misterius dan penuh selera, yaitu seni. Di sini, nilai nggak ditentukan oleh grafik atau laporan keuangan, tapi oleh rasa. Kadang sebuah lukisan bisa dihargai miliaran cuma karena orang merasa itu indah atau bermakna. Aneh? Mungkin. Tapi justru itu kekuatannya. Seni hidup di luar sistem keuangan konvensional, nggak tergantung pada suku bunga, bank sentral, atau krisis pasar. Justru di saat dunia keuangan berantakan, banyak orang kaya menyimpan hartanya dalam bentuk lukisan, patung, atau karya seni digital. Dan lucunya, banyak dari mereka nggak menjual karyanya, cuma dipakai sebagai jaminan, disimpan diam-diam, atau dipajang sebagai simbol status. Ada juga keuntungan pajak dan kerahasiaan yang bikin seni jadi brankas tersembunyi para orang dalam. Tapi jangan salah, bukan cuma miliarder yang bisa main di sini. Kamu juga bisa mulai dari karya seniman lokal, NFT dengan komunitas kuat, atau karya yang menurutmu punya cerita. Investasi di seni bukan cuma soal cuan, tapi juga soal keindahan. Bayangin, kamu punya aset yang setiap hari bisa kamu nikmati dan diam-diam nilainya terus naik.
Cuan yang bisa dipandangi, kenapa enggak? Kalau seni itu seperti puisi, maka saham perusahaan raksasa adalah seperti infrastruktur kota, nggak selalu terlihat keren, tapi kita nggak bisa hidup tanpanya. Kamu mungkin nggak mikirin Microsoft waktu buka laptop, atau Google pas cari resep mie goreng tengah malam, tapi hidup kamu bergantung pada mereka setiap hari. Itulah bedanya saham biasa dengan saham luar biasa. Yang kita bicarakan di sini bukan saham yang lagi viral atau naik karena rumor. Ini adalah saham dari perusahaan yang membentuk tulang punggung peradaban modern. Teknologi, komunikasi, cloud, sistem pembayaran, layanan daring, semua itu sekarang sudah jadi kebutuhan pokok. Perusahaan seperti Apple, Amazon, atau Alphabet bukan cuma bisnis. Mereka sudah seperti ekosistem yang bikin dunia ini tetap berputar secara digital. Dan karena ketergantungan masyarakat makin tinggi terhadap teknologi, saham-saham ini punya peluang pertumbuhan jangka panjang yang nggak main-main. Memang, saham tetap fluktuatif, tapi kalau kamu pegang saham dari perusahaan yang terus berinovasi dan tetap relevan, kamu sedang ikut bertaruh pada masa depan yang sedang dibentuk sekarang. Sekarang kita sampai di ujung petualangan, dan disinilah berdiri sang penjaga zaman, yaitu logam mulia. Emas, perak, dan kawan-kawannya mungkin nggak bisa kirim email atau nyimpan data, tapi mereka punya satu kekuatan super, dipercaya umat manusia selama ribuan tahun. Di tengah dunia yang berubah-ubah, logam mulia seperti emas tetap tenang. Mereka nggak butuh bank sentral, aplikasi, atau jaringan internet untuk tetap bernilai. Mereka hanya ada, berkilau, berwujud fisik, dan disukai oleh semua budaya dari dulu hingga kini. Dan inilah yang membuat logam mulia istimewa. Mereka bisa disimpan dengan mudah, diwariskan lintas generasi, bahkan dibawa kabur kalau dunia tiba-tiba jungkir balik. Banyak orang menyebutnya asuransi terakhir terhadap kehancuran sistem keuangan. Kamu nggak beli emas karena ingin cepat kaya, tapi karena ingin tidur lebih nyenyak. Di saat uang kertas bisa dicetak dan nilainya menguap pelan-pelan, logam mulia tetap kokoh. Mereka seperti penyimpan kepercayaan kolektif manusia, tidak tergantung pada janji siapapun, hanya pada sejarah panjang keabadian. Dan begitulah, dari rumah hingga emas, kita sudah menjelajahi 5 aset abadi yang tak luntur dimakan zaman. Kamu mungkin tidak bisa menebak masa depan, tapi kamu bisa membangun pondasi hari ini dengan bijak, santai, dan penuh gaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.